Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Semoga sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan buat kalian semua. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana pemberitaan sudah ada perkembangan dan itu sangat membahagiakan saya dan kalian tentunya, karena ternyata pihak kepolisian kerja dalam senyap, bekerja seakan-akan tidak melakukan sesuatu. Tiba-tiba ada pelaporan kalau sudah ada titik terang. Semoga ini titik terang yang sesungguhnya. Dan kemarin itu saya baca-baca di berita kalau di pertengahan Januari ternyata Pak Yosep juga diperiksa, tapi didatangi di tempatnya. Yang ditanyakan adalah tentang plafon, kunci pintu belakang rumahnya, dan tangga. Ada apakah pihak berwajib ini bertanya seperti itu kepada Pak Yosep tentang plafon, kunci, dan tangga? Tentunya tangga ini dipergunakan untuk naik ke plafon. Nah, kunci tentunya mungkin pintu belakang nggak terkunci. Atau gimana ya? Yang pastinya saya nggak tahu. Yang jelas polisilah yang mengetahui lebih banyak daripada kita netizen, daripada kita YouTuber yang mengawal kasus ini. Makanya sebagai pengawal kita juga harus tahu diri. Kita bukan penyidik, kita bukan polisi. Prediksi kita, analisa kita, kecurigaan kita belum tentu benar adanya. Makanya jangan memaksakan kehendak, analisa, pikiran, prediksi kita harus diakui. Kemudian kalau beda pendapat digampar habis-habisan. Seperti itulah ya, kadang-kadang begini, saya ini menyadari ya, memang saya memiliki kemampuan lebih, tapi saya juga sebagai manusia biasa, apalagi dalam mengawal kasus ini, tentunya prediksi saya tidak akan punya pengaruh untuk membuka penyidikan ini. Mungkin hanya sebatas clue-clue yang saya berikan. Demikian juga analisa kalian, prediksi kalian, pikiran kalian, itu hanya sebatas pengawalan saja. Makanya nggak ada gunanya berantem di YouTube jika beda pendapat. Biarlah berjalan sesuai dengan realnya masing-masing. Kalau kamu meyakini ini, ya udah jalan ini. Kalau kamu meyakini ini, ya udah jalan ini. Jangan dibentur-benturkan, nggak ada untungnya. Toh pikiranmu belum tentu benar. Kita di YouTube ini hanya mengerti secuil barang bukti yang ada di media sosial. Yang lebih mengetahui adalah pihak yang berwajib. Makanya itu kita harus sabar untuk memberi waktu kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini. Sebenarnya tanggal 29 Januari jam 12.59 saya sudah mendapatkan info dari seseorang yang nggak mau disebutkan namanya. Dia nggak mau menyebutkan namanya, memberi info kepada saya tentang sesuatu hal, dan ini sangat-sangat info ini sangat-sangat, kalau benar sangat-sangat berguna dalam peristiwa ini. Tapi kalau nggak benar ya gimana ya. Makanya di situ saya nggak berani meng-up ke media sosial, karena benar nggak sih ini, saya masih ragu-ragu. Walaupun kalau benar, wow, ini semua ini merupakan titik terang. Saya baca saja ya, tapi nanti akan ada saya yang samarkan untuk melindungi orang-orang yang mungkin harus dilindungi dalam kesaksiannya ini. Jam 7 pagi-pagi tanggal 18 Agustus 2021. Hari kejadian si K nungguan si W di sekolah SMK Nasional. Ini pakai bahasa Sunda, saya kurang begitu paham ya, tapi saya baca saja ya. Seksi titik-titik sekolah pura-pura pinjam kunci. Alasan Nanatara seperti biasa
cerita si titik-titik 2 hari kemarin. Nah, jadi ada saksi yang melihat K menunggu W jam 7 pagi di tanggal 18 di sekolah SMK Nasional. SMK Nasional ini SMK yayasan milik Pak Yosep. Nah, si K menunggu W jam 7 pagi di sekolah SMK Nasional, meminjam kunci pada seseorang. Ini sudah ada saksi yang berani bicara seperti itu. Nah, entah benar entah tidak, kita tunggu saja hasil dari rilis kepolisian. Tentunya kalau sudah ada yang berbicara seperti ini, pastinya pihak kepolisian juga menindaklanjuti ya guys. Jadi ini merupakan titik terang. Dan beberapa bulan yang lalu saya juga pernah bilang, peristiwa ini pintu pembukanya salah satunya adalah melalui peristiwa Banpol. Tapi Banpol ini kan tidak diakui oleh pihak kepolisian. Makanya di sini saya menyarankan Banpol, andai kata Banpol tidak diakui, ya saksi-saksinya ini harus diselidiki sedalam mungkin. Mengapa tanggal 18 nongkrong di depan TKP dan orang-orang itu adalah orang-orang sekolahan? Adakah W dan ada warga O yang menyaksikan Banpol masuk TKP? Tapi Banpolnya ini kan gak diakui pihak berwajib, makanya harus menindaklanjuti, menyelidiki lebih dalam saksi-saksi yang melihat Banpol ini. Benarkah ada Banpol yang masuk? Benarkah? Kenapa mereka ini kok jagong di tempat TKP? Ya, mestinya kan mereka ini mungkin lebih baik ikut ke pemakaman Ibu Tuti dan Amel. Tapi mereka ini memilih mengawasi TKP. Padahal Yoris ini menyuruh Danu. Tapi mengapa dua orang ini ikut-ikutan di depan TKP? Nah, ada maksud apakah? Nah, kemudian ada saksi tadi yang bilang kalau tanggal 18 K menunggu W di sekolahan jam 7 dan pinjam kunci. Nah, tanggal 18 adalah peristiwa ditemukan Ibu Tuti dan Amel. Nah, apakah W dan K ini ada sangkut pautnya di sini? Kita masih asas praduga tidak bersalah. Curiga boleh, tapi belum tentu juga. Karena kita juga harus melengkapi prasangka kita, praduga kita dengan alat-alat bukti tentunya. Dan itu adalah wewenang dari pihak penyidik. Curiga boleh, tapi jangan menghakimi. Jangan menunjuk hidung, jangan menunjuk nama. Itu kurang bagus, kurang bijak. Makanya di sini kalau kita mengawal, kita harus tahu kedudukan kita ini seperti apa. Jangan lantang bicara lugas, menyebut nama, kemudian nggak tanggung jawab. Jika bukan orangnya, gimana jadinya? Makanya itu kita perlu hati-hati loh guys. Hati-hati itu bentuk dari kepedulian kita dalam mengawal kasus ini dan kepedulian kita menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Takutnya yang kita duga salah, terus gimana? Makanya di sini kalau saya mau ngomong hal-hal yang menjurus, saya pakai inisial, saya pakai samaran. Itu menunjukkan bahwa saya juga masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan apa yang saya omongkan, apa pendapat saya juga belum tentu benar. Itu bentuk dari saya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah pada orang-orang tersebut. Demikian juga loh guys, dalam kasus ini kita kan juga nggak tahu
Alat bukti yang sudah ditemukan sebesar apa, sebanyak apa kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya yang berserakan di media sosial. Kemudian kita meyakini ini salah, ini salah, ini salah. Yakin. Hanya karena alat bukti yang bersebaran di media sosial yang hanya secuil kuku itu, kemudian berani menyebut nama. Sangat membahayakan itu. Ada undang-undang UTE soalnya ya. Makanya dalam mengawal kita juga harus bijaksana, juga harus melindungi diri. Jangan sampai kita terjerat undang-undang UTE karena salah ngomong, salah sebut nama dan lain sebagainya. Hati-hati itu. Dan hari ini akan saya prediksi mengenai Pak Yosep ya, dimana Pak Yosep pertengahan Januari kan sudah didatangi ke pihak yang berwajib, dimintai keterangan masalah plafon, kunci dan tangga. Sekarang saya mau cari tahu kedudukan Pak Yosep dalam perkara ini seperti apa. Ya, pojok dulu ini untuk prediksi Pak Yosep ya. Pak Yosep kedudukan saat ini seperti apa? Kalau hasilnya bagus bukan berarti saya belain Pak Yosep. Kalau hasilnya kurang bagus bukan berarti saya nggak belain Pak Yosep ya. Apa kata kartu ini? Saya mengambil energi dari Pak Yosep, saya masukkan di kartu, saya kocok, dan nanti keluar yang seperti apa. Kondisi Pak Yosep saat ini seperti apa? Karena kita kan tahu Pak Yosep ini sangat-sangat banyak disudutkan dalam kasus ini dari awal sampai sekarang ini. Bahkan para netizen pun berani menyebut nama dalam hal ini, padahal kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah ya guys. Kedudukan Pak Yosep saat ini seperti apakah? Ada simbol solitude, kesendirian. Selanjutnya ada simbol blessing, pemberkatan. Ada kondisi yang lebih bagus. Selanjutnya ada simbol grounding. Grounding itu kembali ke alam bumi. Saya ambil 5 kartu ya. Kondisi Pak Yosep saat ini ada simbol sanctuary, suaka, perlindungan. Selanjutnya ada simbol ini, refleksi. Jadi seperti ini ya. Ada 5 kartu yang menunjukkan kondisi Pak Yosep. Ada simbol solitude. Solitude ini dimana Pak Yosep ini sangat riskan juga posisinya karena ada bercak darah di bajunya Pak Yosep. Tapi kita juga harus menunggu hasil lab, apakah itu memang ada kaitannya, dalam arti kata kaitan malam itu, ataukah bercak darah itu terpecik dari air di bak mandi. Karena air di bak mandi itu sudah dijadikan tempat untuk memandikan 2 mayat. Mau nggak mau airnya bercampur 2 DNA. Nah, apakah yang dikatakan Pak Yosep ini benar? Kita harus menunggu hasil labnya. Tentunya hasil labnya ini sudah dikantongi pihak berwajib. Nah, kemudian di sini ada blessing, ada pemberkatan. Semakin hari dan semakin hari posisinya Pak Yosep ini kayaknya ada kondisi yang lebih bagus lagi daripada di awal kasus. Dimana di awal kasus kita tahu ya, banyak yang uka-uka, kesurupan, katanya nuduh Pak Yosep, ya Yosep, Pak Yosep. Demikian juga orang-orang yang banyak sekali pokoknya konten-konten yang mengatakan pelakunya adalah Pak Yosep. Nah, tapi makin hari di sini ada pemberkatan, ada blessing. Ada blessing, ada pemberkatan. Kemudian di sini ada grounding. Grounding itu kembali ke bumi, mengasal, membumi. Ya artinya benar ya benar, salah ya bersalah. Nanti akan ditunjukkan semuanya. Semuanya kembali lagi kepada asalnya. Kalau kamu salah ya kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu benar ya tentunya kamu akan ditinggikan, seperti itu ya. Grounding, kembali ke bumi, kembali mengasal. Dan di sini ada simbol sanctuary. Sanctuary itu ibarat suaka, perlindungan.
di mana Pak Yosef ini kan sangat-sangat dipojokkan di awal, kemudian ada perubahan sedikit demi sedikit, dan di sini ada suaka, ada semacam kondisi yang lebih bagus lagi untuk Pak Yosef, ya. Tapi di sini ada simbol refleksi, seperti saya bilang tadi, kalau benar juga akan benar, kalau salah juga akan salah. Semuanya itu tergantung dari apa yang sudah diperbuat dan apa yang harus ditanggungnya. Nah, kalau berbuat baik, ya tentunya akan ada kebaikan. Kalau berbuat jahat, tentunya juga ada balasannya. Jadi refleksi. Jadi untuk Pak Yosef ini belum ada sesuatu yang bisa dikatakan 75% gimana gitu, belum ada simbol refleksi yang artinya masih 50-50 kondisinya saat ini. Kita nggak tahu apakah Pak Yosef tersangkut dan tidak. Kita tunggu saja hasilnya. Kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah di sini. Apalagi di kartunya juga ada simbol 50-50. Semuanya tergantung kembali lagi kepada apa yang sudah diperbuat. Kalau nggak salah, pastinya akan ditinggikan oleh semesta. Tapi kalau salah, harus bertanggung jawab. Seperti itu jawabannya ya guys. Demikian saja untuk prediksinya kali ini. Semoga cepat terungkap peristiwa ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.